Kisah Nabi Muhammad tentunya sudah diketahui oleh sebagian besar umat Muslim yang berada di seluruh dunia. Tak hanya kisahnya saja, bahkan Nabi Muhammad juga memiliki mukjizat. Kisah Nabi Muhammad bukan hanya sebuah cerita, tapi merupakan suatu yang menjadi panutan yang dapat diterapkan dalam kehidupan. Karena seperti yang kita ketahui, ada banyak sifat-sifat baik yang ada pada diri Nabi dan menjadi teladan bagi umatnya. Peringatan lahirnya Nabi Muhammad juga diperingati oleh umat Islam dalam Maulid Nabi. Kali ini akan kita bahas bagaimana perjalanan atau kisah hidup Nabi Muhammad hingga akhir hayatnya yang penuh dengan perjuangan. Ada berbagai tantangan dan cobaan yang diberikan oleh Allah dalam perjalanan hidup Nabi Muhammad. Berikut ini akan dibahas kisah Nabi Muhammad secara jelas dan rinci mulai dari kelahirannya hingga akhir hayatnya. Ayah Muhammad, Abdullah putra dari Abdul Muthalib adalah yang terbaik dan paling saleh di antara putra-putra Abdul Muthalib dan yang paling dicintainya. Abdullah meninggal saat Muhammad masih dalam kandungan ibunya. Yang dia tinggalkan hanyalah 5 unta dan seorang gadis pelayan bernama Barakah, juga dikenal sebagai Aiman, yang merupakan pengasuh Muhammad. Abdullah adalah seorang mukmin sejati dan monoteis. Setelah kematiannya, kakek Muhammad, Abdul Muthalib, menjadi walinya. Abdul Muthalib adalah salah satu kepala suku Quraisy, dan seorang yang beriman kepada Allah, menurut jalan Nabi Ibrahim, seperti halnya Abu Talib, saudara laki-laki Abdullah. Abdul Muthalib selalu menghormati perjanjian dan mengadopsi akhlak terbaik. Dia mencintai orang miskin dan membantu para peziarah. Dia bahkan akan memberi makan binatang buas dan burung di puncak gunung. Dia akan memberi makan orang-orang pada saat kelaparan dan akan menahan para pelaku kesalahan. Ibu Muhammad adalah Aminah, putri Wahab putra Abdu Manaf, putra Kilab. Dia juga seorang yang beriman kepada Allah. Ketika Muhammad lahir, ibunya berkata, "Begitu saya meletakkan anak saya di tanah, dia bersandar dengan tangan di tanah, mengangkat kepalanya ke langit dan melihat ke cakrawala sambil berbicara dalam ungkapan monoteisme. Kemudian sebuah suara memanggil saya berkata, yang terbaik dari umat manusia telah lahir, jadi beri nama dia Muhammad." Kemudian Aminah memanggil Abdul Muthalib. Dia mendatanginya dan dia berkata, "Seorang anak laki-laki yang luar biasa telah lahir di keluargamu." Kemudian dia membawa bayi Muhammad kepadanya. Abdul Muthalib memandangnya dan memasuki Ka'bah dan berdoa kepada Allah. Dia kemudian meninggalkan Ka'bah dan mengembalikan bayi itu kepada ibunya dan menamainya Muhammad. Muhammad belum genap berusia 7 tahun ketika ibunya meninggal. Setelah kematian ibunya, kakeknya Abdul Muthalib mengambil alih perwaliannya. Karena pengetahuannya tentang status anak tersebut dan keyakinannya kepadanya, Abdul Muthalib memperlakukan Muhammad dengan lebih perhatian daripada anak-anaknya yang lain. Sekelompok klan Medaj datang ke Mekah dan ketika mereka melihat Muhammad mereka berkata kepada kakeknya, "Jaga dia baik-baik karena kami belum pernah melihat kedudukannya yang lain." Abdul Muthalib menceritakan hal ini kepada Abu Talib dalam wasiatnya dan memintanya untuk memperhatikan apa yang mereka katakan dan menjaganya. Muhammad berusia 8 tahun ketika kakeknya meninggal, dan dia diasuh oleh pamannya Abu Talib. Abu Talib, kepala klan Bani Hashim dalam Quraisy kemudian menjadi wali Muhammad dari tahun ke-8. Abu Talib melanjutkan untuk melindungi dan melayani Rasulullah, membelanya dan menghormatinya sepanjang masa ujian kenabiannya, hingga akhir hidupnya. Muhammad tumbuh menjadi pemuda yang baik. Dia menjadi terkenal karena perilakunya yang sangat baik, dan karena kejujuran dalam tingkah laku dan perbuatannya, dia disebut sebagai Al-Sadiq, yang jujur, dan Al-Amin, yang dapat dipercaya. Sebagai seorang pemuda, Muhammad biasa menemani pamannya dalam perjalanan bisnisnya ke Syria. Ketika Rasulullah mencapai usia 12 tahun, ia melakukan perjalanan dengan pamannya Abu Talib sejauh Basra. Seorang biarawan Kristen, bernama Jos, melihatnya di sana dan mengenalinya dari deskripsinya. Dia mengambil tangannya dan berkata, "Ini adalah pemimpin dunia, Tuhan telah mengirimnya sebagai rahmat bagi dunia."
Abu Talib bertanya, "Bagaimana Anda tahu ini?" Dia berkata, "Kami menemukan dia disebutkan dalam buku kami." Dia meminta Abu Talib untuk membawanya kembali karena khawatir akan keselamatannya. Setelah dewasa, Muhammad bekerja sebagai pedagang antara kota Mekah dan Damaskus, dan mendapatkan reputasi besar dalam prosesnya. Mendengar reputasi Muhammad, Khadijah, salah satu orang Quraisy yang paling mulia, pada suatu kesempatan menugaskannya untuk memimpin beberapa bisnis perdagangannya antara dua kota. Khadijah mengirim salah satu pelayannya, Maisarah, bersamanya untuk mengawasinya dan melaporkan kembali padanya. Setelah melihat kinerja dalam bisnis, dan keuntungan yang dia bawa, serta kejujurannya, Khadijah menempatkan Muhammad sebagai penanggung jawab bisnisnya. Meskipun dia memiliki banyak lamaran pernikahan dari berbagai pembesar Quraisy, Khadijah menolak semuanya. Dilaporkan bahwa Khadijah secara tidak langsung dan diam-diam melamar Muhammad. Khadijah melahirkan 3 orang anak. Semua anak Nabi berasal dari Khadijah kecuali Ibrahim yang berasal dari Maryam Koptik, yang lahir di Madinah dan hidup selama 1 tahun 10 bulan. Anak-anak laki-laki yang semuanya lahir di Mekah adalah Al-Qasim, dari mana julukan Muhammad, Abul Qasim, artinya ayah Qasim, berasal, dan Abdullah. Anak laki-laki semuanya mati muda selama masa hidup Nabi. Putri satu-satunya adalah Fatimah, yang menikah dengan Imam Ali bin Abu Talib, dan melahirkan baginya Imam Hasan dan Imam Husain, Zainab dan Kulthum, dan putra lain yang bernama Mohsin oleh Nabi sebelum kelahirannya. Fatimah adalah satu-satunya saudara kandung yang selamat dari Rasulullah. Nabi Muhammad biasa mengatakan Hasan dan Husain adalah 2 imam, pemimpin, apakah mereka bangkit, melawan tirani, atau tidak. Ali lahir dari Abu Talib dan istrinya Fatimah binti Asad pada tahun 600 Masehi. Kelahiran Ali dikaitkan dengan fenomena yang sangat signifikan. Ketika Fatimah binti Asad sedang melahirkan, dia datang ke Ka'bah memohon bantuan Tuhan untuk persalinannya. Dilaporkan oleh berbagai perawi dan dicatat oleh banyak penulis sejarah bahwa ketika dia melakukan sholatnya di dekat tembok selatan Ka'bah, tembok itu terbelah dan dia memasuki rumah, di mana tembok itu kembali ke keadaan normalnya. Mencermati fenomena luar biasa itu, orang-orang yang hadir mencoba mengikutinya masuk ke dalam rumah melalui pintu masuk namun tidak berhasil. Mereka kemudian mencoba masuk ke dalam rumah melalui pintunya tetapi tidak dapat membuka kunci pintu. Laporan menunjukkan bahwa dia berada di dalam rumah selama 3 hari, dan ketika dia meninggalkan rumah dengan bayinya yang baru lahir, dia melakukannya dengan cara yang sama seperti dia memasuki rumah. Nabi Muhammad menaruh minat khusus pada bayi Ali, dan dia memainkan peran utama dalam pengasuhan dan pendidikan Ali. Ali akan menjadi pendukung Nabi yang paling bersemangat selama tahun-tahun sulit misinya untuk menyampaikan risalah ilahi dan ajaran Islam kepada umat.